Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara sekalian, para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa insya Allah pada kesempatan siang hari ini kembali kita akan membersamai program ini dengan satu judul yang spesial. Ketika iman bertahta di Al-Aqsa. Masya Allah, ini adalah merupakan pertautan hati. Ini adalah persambungan jiwa. Ini adalah merupakan kewajiban yang selalu tertunda. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya bagian daripada tanah suci kita yang pada hari ini masih berada dalam cengkraman penjajah adalah Masjidul Aqsa yang mulia. Padahal tempat ini adalah merupakan tempat suci, tempat para nabi, yang kemudian hari ini menjadi sesuatu yang sangat memilukan hati. Betapa tidak saat kaum muslimin menunaikan sholatnya, beribadah kepada Tuhannya, dan menyeru serta berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada kekuatan-kekuatan yang demikian garang, demikian kejam, ingin merampas ketenangan itu. Dan hal ini berlangsung bukan hanya pada tahun ini yang menyeruak dan menghentakkan kita di akhir Ramadan yang lalu, tapi sungguhnya ini persoalan yang sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah berbilang hampir satu abad. Ya, subhanallah, masjid yang mulia ini berada dalam cengkeraman orang-orang yang tidak beriman. Walaupun azan masih berkumandang, tetapi teritorial itu secara de facto menjadi tempat yang kemudian dijadikan okupasi atau penjajahan dari Zionis yang menamakan negaranya dengan meminjam nama Nabi, yaitu Israel. Baik, kita tidak berpanjang lebar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak diri saya dan kita semua untuk kembali mengulang kaji dalam kesempatan yang berbahagia ini, sekaligus dalam kesempatan yang penuh keprihatinan ini. Kenapa kita berbahagia? Karena kita masih memiliki kepedulian terhadap Al-Aqsa. Kenapa kita prihatin? Karena ternyata tangan kita belum sampai untuk membebaskan tanah suci ini. Namun, jika tangan tidak sampai, maka jangan sampai hati kita menjadi abai dan kemudian tidak peduli. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kaum muslimin, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak kita kepada inti permasalahan dan keterkaitan kita tentang dengan Masjidil Aqsa ini. Persoalan Masjidil Aqsa dan tentu menjadi sesuatu yang menjadi frame dari persoalan Masjidil Aqsa ini adalah persoalan Palestina. Namun dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk menukik kepada inti dan substansi keterkaitan kita sekali lagi, yaitu keterkaitan kita secara akidah. Persoalan Masjidil Aqsa tentu adalah persoalan kemanusiaan. Ketika orang-orang yang tinggal di situ atau di sekitar tempat itu dijadikan sebagai tempat atau arena pembantaian. Ketika negeri-negeri sekitarnya menjadi sangsa ya daripada kezaliman. Namun tentu ya setelah kita prihatin dan bersedih hati tentang itu dari sisi kemanusiaan kita, menjadi lebih mendalam lagi ketika kita mengetahui bahwa ternyata tempat itu bukan sepotong tanah yang tidak berharga yang dilemparkan di sudut-sudut dunia. Dia adalah merupakan tanah suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang selalu kita baca,
selalu lewat dalam setiap tadarrus kita. Pada surat Al-Isra ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya, yaitu sang Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa yaitu di Palestina. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkati sekelilingnya. Subhanallah, di antara tafsir para ulama adalah bahwa negeri-negeri yang berada atau kota-kota yang berada di sekitar Masjidil Aqsa itu adalah tanah yang diberkati. Dan sebagian ulama yang lain mentakkid bahwa itu adalah yang dimaksud dengan Ardus Syam, ya, bumi Syam secara keseluruhan. Ini adalah tanah yang diberkati. Kalau sekelilingnya saja diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan Masjidil Aqsanya? Masya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melihat, menyambung rasa, mempertautkan hati dengan dua tanah suci ini, Masjidil Haram di Makkah dan Masjidil Aqsa, ya, di Palestina. Tentu setelah itu kita meyakini bahwa tanah suci yang lainnya adalah Masjid An-Nabawi, ya, Al-Madinatu An-Nabawiyah, At-Tayyibah, ya, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga tempat ini adalah tanah suci kaum muslimin. Masya Allah. Oleh sebab itu kita memiliki tanggung jawab, ya, karena kita memiliki keterkaitan akidah, keterkaitan iman. Kita tidak sekedar melihat bahwa Masjidil Aqsa itu seperti dengan masjid-masjid yang lain. Walaupun setiap masjid adalah merupakan tempat yang sangat dimuliakan, tapi tiga masjid ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidaklah diperbolehkan untuk kita melakukan perjalanan ritual secara khusus kecuali kepada tiga tempat, ketiga masjid ini, yaitu Masjidil Haram di Makkah dan Masjidil Aqsa di Palestina, ya. Kemudian tentunya Masjid An-Nabawi yang ada di Al-Madinah An-Nabawiyah atau Madinah Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, ketiga tempat ini memiliki kesucian, ya, al-qadasah, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan derajat sebagian manusia atas sebagian yang lainnya, dan Allah memuliakan atau meninggikan derajat sebagian waktu atas sebagian yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan nilai lebih pada sebagian tempat atas tempat yang lainnya. Dan tidak ada tempat yang lebih mulia di atas muka bumi ini melainkan ketiga tempat ini, Makkah, Al-Quds, dan Madinah An-Nabawiyah. Masya Allah. Jadi pada saat ini ketika kaum muslimin, ya, tentunya sebelum COVID, ya, dengan demikian rajin melakukan umrah dan ibadah di Masjidil Haram, kemudian ziarah di Masjid An-Nabawi, maka ternyata itu belum sempurna karena masih ada tanah suci yang walaupun kita boleh pergi ke sana, tetapi dengan penuh, ya, persyaratan, penuh pembatasan, dan ya namanya saja masih berada dalam wilayah okupasi atau penjajahan satu negara yang mengambil nama Nabi Israel, tetapi ternyata berkelakuan seperti musuh-musuh Nabi. Ya. Baik, jamaah sekalian, para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ini yang pertama, kedudukan dari Masjidil Aqsa yang merupakan tanah suci kaum muslimin. Ini adalah keterkaitan akidah kita. Jadi sangat miris kalau ada orang yang kemudian tidak peduli dengan persoalan Palestina. Karena persoalan Palestina intinya adalah persoalan Masjidil Aqsa. Jika ada seorang muslim yang tidak peduli, maka mari kita belajar kembali. Ya, karena ternyata Masjidil Aqsa ini adalah merupakan tanah suci kita yang kita memiliki kewajiban untuk kemudian mensucikannya, untuk kemudian kita mengelolanya, untuk kemudian kita memakmurkannya, untuk kemudian kita ziarahi, untuk kemudian kita raup sebanyak-banyaknya kebaikan di sana.
namun ternyata hari ini hal itu tidak bisa kita lakukan, maka tugas dan tanggung jawab kita untuk memberi kontribusi bagi apapun yang bisa kita lakukan untuk kemerdekaan Palestina dan terlebih khusus lagi ya kembalinya Masjidil Aqsa ke haribaan kaum muslimin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama ahli tafsir juga mendapatkan satu keistimewaan ya. Di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat yang dimulai dengan kata-kata ya subhana. Ya, tidak ada surah maksud kami di dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan kata-kata subhana. Kecuali surah Al-Isra ini. Subhanallah ya. Dan seandainya kita memiliki cukup waktu, insya Allah dalam kesempatan yang lain kita akan mengkaji mutiara-mutiara hikmah daripada surah Al-Isra ini. Ya, sangat luar biasa. Masya Allah. Ya. Namun dalam kesempatan ini kita fokus dulu tentang Masjidil Aqsa kita yang kita cintai ini. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Isra ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhana, ya, Maha suci, alladzi asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya di malam hari. Ini adalah sekali lagi satu surah, satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang dimulai dengan kata Subhana. Ya, Subhana itu adalah merupakan lafaz pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mengutip dari Syekh Ikrimah Sobri, Imam Masjidil Aqsa yang berumur sudah 80 tahun lebih dan sekarang masih aktif memimpin kaum muslimin di Masjidil Aqsa. Beliau mengatakan dalam kitabnya ini bahwa disebutkannya subhana ini lidilalati ala anna Allah rabbal alamin yuridu an yusyarri'ana yush'irana anna hunaka amran khariqan lil 'adah kad hadath. Ya. Allah ingin memberikan isyarat kepada kita bahwa ada sesuatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi di situ. Ala wa huwa mu'jizatul Isra wal Mi'raj. Ya, kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, kalau kita berpikir-pikir ya, seandainya tidak ada kekhususan khusus dari Masjidil Aqsa ini, apa susahnya bagi Allah untuk langsung saja mengangkat hambanya Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram langsung naik ke langit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan isyarat kepada kita bahwa tempat ini adalah tempat suci. Tempat ini adalah tempat yang sangat penting. Ya. Untuk naik ke langit saja Nabi Muhammad SAW diperjalankan dulu dengan burak dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina di bumi Syam, baru kemudian setelah itu diantar oleh Allah dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, ke peristiwa Mi'raj yang kita sudah ketahui bagaimana kisahnya yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah merupakan isyarat sekali lagi bahwa kedudukan Masjidil Aqsa ini adalah sangat penting dalam bangunan akidah dan keyakinan kita. Kita tidak menyembah tempat, kita tidak menyembah manusia, kita tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tempat-tempat ini sebagai satu tempat yang disucikan, yang mana kita diperintahkan untuk mengagungkannya dalam artian menjaganya dan menghormatinya dalam kerangka ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita memperlakukan Ka'bah, maka demikianlah seharusnya kita juga memperlakukan Masjidil Aqsa yang mulia ini. Nah, ini yang pertama sebagai bagian daripada iman yang kemudian bertahta di Masjidil Aqsa yang mulia. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, dalam Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan perintah, ya ini kata-kata diturunkan ya bisa benar, bisa juga mengandung makna ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjemput perintah sholat. Ya. Nabi SAW tidak sekedar menunggu di bumi pada saat itu, tapi Nabi SAW menjemput perintah sholat ini dalam peristiwa Isra dan lebih spesifik lagi adalah Mi'raj Nabi SAW ke Sidratul Muntaha, menerima langsung dari Allah Subhanahu wa taala kewajiban untuk melakukan sholat ya 5 kali sehari dan semalam. Jadi sekali lagi
betapa pentingnya tempat ini, sampai-sampai para ulama memberikan gelar atau istilah bahwa Masjidil Aqsa itu adalah bawabatus sama. Dia adalah pintu langit, ya, gerbang langit. Ketika mau naik ke langit, Nabi SAW pergi dulu di pintu gerbangnya, ya. Boleh kita katakan apa ya? Ya, the gate of heaven, ya. Dia adalah pintu langit, ya. Bawabatus sama, ya. Disitulah Nabi SAW kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh seorang hamba yang mulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata keterkaitan akidah kita juga di tanah yang mulia ini adalah karena tempat ini nantinya yang akan menjadi padang mahsyar, ya. Di dalam satu riwayat, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia adalah ardul mahsyar wal mansyar. Jadi mahsyar itu artinya tempat dikumpulkannya manusia, tempat dilakukannya pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap semua kelakuan kita. Ya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Dalam Al-Quran Allah mengatakan pada hari itu, pada hari kiamat nanti akan diganti dunia ini, bumi ini, bukan seperti bumi yang ada sekarang ini. Maka jangan kita bayangkan dikumpulkan manusia semuanya, ya, di tempat bumi Syam seperti sekarang ini. Tapi di situ tetapi dengan kekuasaan Allah yang absolut dan tidak terbatas, maka dijadikan tempat itu cukup dan layak untuk dikumpulkan manusia semuanya. Maka tempat itu menduduki kedudukan yang sangat luar biasa di dalam bangunan akidah dan keyakinan kita. Nah, kemudian pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata tempat ini, baik yaitu Baitul Maqdis, adalah kiblat pertama kaum muslimin. Ya, bayangkan kiblat pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ya, melakukan salat. Bahkan sebelum itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukan salat, tetapi kewajiban salat 5 kali sehari semalam itu adalah setelah Isra dan Mi'raj. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun." Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala katakan, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ini artinya perintah untuk mengalihkan kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina, Baitul Maqdis, ke Masjidil Haram. Ini menurut para ahli sejarah Islam sekitar 17 bulan lamanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin itu berkiblat ke Baitul Maqdis. Subhanallah, ya. Nanti kemudian ketika turun ayat ini, maka kiblat pun berpindah, ya, ke Masjid Al-Haram yang ada di Makkah. Subhanallah. Di dalam riwayat yang lain, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan tentang keutamaan salat di Masjidil Aqsa. Ya. Dan perlu kita ketahui ketika disebut Masjidil Aqsa, mohon maaf bisa di-shoot gambar ini, akhi, ya. Ini yang biasa dipopulerkan ketika kita sebut Masjidil Aqsa, hanya kubah emas ini, atau dikenal dengan istilah Al-Qubbatus Sakhra, ya, Al-Qubbatus Sakhra. Ini adalah salah satu bagian dari Masjidil Aqsa. Bukan satu-satunya Masjidil Aqsa. Ini saya bawa, ya, peta atau ya, mudah-mudahan nanti bisa di-shoot, ya. Oke. Nah, ini. Ya. Ini adalah keseluruhan daripada Masjidil Aqsa. Ya. Ini yang kita lihat di sini ini. Ini adalah bagian tengah yang dahulu dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada zaman Bani Umayyah, dan sekelilingnya ini, ya, mulai dari Masjid Qibli yang ada di depan sampai ke belakang, terus sekelilingnya ini, dan kemudian di sini paling kurang ada sekitar 200 situs bersejarah, ya, di sini di Masjidil Aqsa ini. Semuanya itu adalah Masjidil Aqsa yang disebutkan di dalam Al-Quran.
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Luasnya kurang lebih 144.000 meter persegi. Ya, 144.000 meter persegi. Ini adalah luas daripada Masjidil Aqsa Al-Mubarak yang berada di tengah, di bagian daripada kota yang disebut dengan Al-Quds, yang populer kita katakan atau kita sebut dengan nama Yerusalem. Ya, dahulu disebut pada zaman Rasulullah Ilya, ya. Itu penamaan dari orang-orang Romawi. Nah, tapi kalau penamaan Islamnya adalah Al-Quds, Madinatul Quds, Madinatul Quds, ya. Menunjukkan bahwa ini adalah bagian daripada tanah suci. Walaupun tentunya dia bukan tanah haram seperti Makkah atau sebagian daripada kota Madinah, ya. Di mana di situ tidak boleh berburu dan selanjutnya, dan ada kekhususan dari sisi ta'amul fiqhiyah, ya, hukum-hukum fikih, tetapi dia adalah tanah suci, ya. Makanya ada istilah Al-Haramul Qudsi, walaupun ini dimaksudkan adalah menunjukkan qadasah, ya, artinya tanah yang dihormati, tanah yang dimuliakan, ya, adalah bagian yang memiliki kedudukan spesifik di dalam agama kita, walaupun tidak memiliki hukum sama dengan Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi dari sisi al-haram, ya, al-hurmah, ya. Tetapi dia adalah sesuatu yang sangat-sangat penting menjadi keyakinan kita. Nah, tempat ini, semua tempat itu yang tadi 144.000 meter persegi, itu adalah bagian daripada Masjidil Aqsa, ya. Dan beberapa riwayat menunjukkan keutamaan untuk salat di situ lebih daripada tempat lain. Ada riwayat yang menyebutkan 500 kali, ada riwayat yang menyebutkan 250 kali, ya. Nah, bermacam-macam riwayat itu, paling tidak ini adalah tempat yang al-ajr mudha'af, yakni as-shalah, ajrus shalah mudha'afun fihi. Ya, keutamaan atau pahala salat di dalamnya itu berlipat-lipat ganda daripada salat di, mohon maaf, Masjid Istiqlal, Masjid Baitur Rahim, Masjid Baitur Rahman, masjid dimanapun selain daripada masjid yang tiga ini. Nah, kalau kita salat di Masjid Al-Haram, maka pahalanya satu kali salat di situ sama dengan 100.000 kali salat di masjid yang lain. Kalau kita salat di Masjid Nabawi, berapa kali keutamaannya? Ya, ya. PR ini, ya. Nanti kita akan tanya kepada pemirsa. Nah, salat di Masjid Al-Aqsa, ini sebagian riwayat menunjukkan 500 kali lebih utama daripada salat di tempat yang lain. Dan juga ada riwayat yang menyebutkan 250 kali salat di tempat yang lain. Nah, jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah irtibatun aqadi at-ta'abbudi, keterkaitan kita secara akidah dan secara ibadah dengan tempat ini. Jadi dia adalah tempat istimewa, tempat khusus. Dan kalau kita lihat lagi sejarahnya, Masya Allah, Palestina secara umum ini juga disebut dengan Ardul Anbiya. Ya, Ardul Anbiya. Disitulah para nabi. Disitulah berhijrah Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Lut. Kemudian Nabi Ibrahim menurunkan anaknya Nabi Ishak. Ya. Kemudian beranak pinak. Di antaranya adalah Nabi Yakub yang kemudian diambil namanya menjadi Israel. Nama lain daripada Yakub alaihissalam adalah Israel. Ya. Nah, Israel atau Yakub alaihissalam memiliki anak namanya Yusuf alaihissalam. Nah, Yusuf alaihissalam kemudian membawa keluarganya ini hijrah ke negeri Mesir. Ya, beranak pinak di Mesir walaupun Fir'aun kemudian menzaliminya. Nah, kemudian datanglah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Bani Israel ini Nabi Musa alaihissalam bersama dengan saudaranya Nabi Harun. Dengan peristiwa yang sangat luar biasa, laut pun terbelah. Nabi Musa dan Bani Israel menuju ke Baitul Maqdis ini, menuju ke tanah yang dijanjikan ini. Ya. Pada saat itu mereka adalah Bani Israel yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ngeyel, kata orang Jawa, ya. Mereka ini membantah. Mereka ini suka membandel dari perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai ketika sudah diyakinkan oleh Nabi Musa, mari masuk dan taklukkan ya bangsa yang ada sekarang di dalam itu. Allah pasti menolong kita. Apa kata Bani Israel ini? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Ya, pergilah kau wahai Musa dengan Tuhanmu, kalian berdua saja, ya, perangi mereka itu, biar kami di sini duduk-duduk saja. Bahkan mereka ketika Nabi Musa
pergi menjemput firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah patung anak sapi. Ya. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Ya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka tidak dapat masuk ke Baitul Maqdis selama 40 tahun lamanya. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Ya, dalam masa At-Tih ini, masa ketersesatan ini, tidak bisa masuk ke Masjidil Aqsa, ke tanah yang dijanjikan ini. Akhirnya mereka Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, dan kemudian ya, ini masa raja-raja Bani Israel. Allah memilih seorang raja yang sangat luar biasa yang namanya Talut, diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya, Talut malika. Allah memilih Talut sebagai raja yang